Saya mengulang kembali terkait dengan adil harus mulai dari pikiran. Bagaimana cara pandang Ibu terkait dengan luas wilayah Banten seluas 9.000 km persegi lebih, dan kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap Pandeglang dan Lebak, di mana Pandeglang Lebak dengan luas paling luas di Provinsi Banten, namun fiskalnya masih sangat kecil. Tidak bisa kita bandingkan dengan Kota Tangerang, tidak bisa kita bandingkan dengan Kota Tangerang Selatan, apalagi kita bandingkan dengan Tangerang Selatan. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang sama. Luas Kabupaten Lebak adalah sekitar 3.300 km persegi. Itu lebih dari sepertiga Banten. Dengan kemampuan fiskal PAD hanya kurang lebih dari 300 miliar. Coba bagaimana kira-kira kita harus mencarikan solusi untuk pembangunan berkeadilan. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi, untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda menjawab. Baik, terima kasih Pak Andra. Tangsel dimekarkan sebagai daerah baru karena ingin ada percepatan pembangunan, memperpendek jalan birokrasi, dan juga tentunya saat saya jadi wali kota, saya pun juga ngantor di kantor kecamatan, APBD hanya 125 miliar, APBD hanya 1,2 triliun, PAD 125 miliar, jumlah penduduk yang banyak. Yang penting adalah komitmen dari kepala daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat itu ada di mana. Mudah-mudahan Bupati Pandeglang, Bupati Lebak memiliki komitmen yang sama. Karena kalau kita lihat di Pandeglang dan di Lebak, yang paling dibutuhkan masyarakat, mereka sering teriak adalah jalan poros desa. Kalau kita bicara anggaran, saya turun ke lapangan, Pandeglang sumber daya alamnya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kemauan dari pemerintahan daerah bersama-sama nanti insya Allah sebagai saya gubernur, insya Allah amin. Yuk sama-sama kita naikkan industri pariwisatanya. Bagaimana travel time dan transit time kita dorong. Di situ ada pertanian. Saya datang ke Cimanuk, banyak lahan pertanian yang luar biasa. Pemerintah petani bercerita, Bu Airin pupuknya seperti apa. Maka APBD di Kabupaten Pandeglang, APBD di Kabupaten Lebak sama-sama fokus apa yang harus dikerjakan. Tugas saya sebagai gubernur adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur jalan poros desa, maka otomatis nanti ada percepatan ekonomi. Izinkan Pak Andra, data yang kita dapat dari pemerintah Provinsi Banten, ruas panjang jalan Kota Tangsel, walaupun luas wilayahnya hanya 150 meter persegi, jumlah ruasnya rasionya 4 poin lebih panjang dibandingkan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Tinggal kemauan dari kepala daerahnya mau mencari inovasi. Tangsel 10 tahun saat menjabat menjadi wali kota, alhamdulillah saya bersyukur APBD-nya naik jadi 4 triliun. PAD-nya naik jadi 2 triliun. Tentu kita harus mendorong, banyak sekali potensinya. Didorong oleh kita pemerintah provinsi, kita dorong oleh pemerintah pusat. Tentunya yang penting yang saya sampaikan ada kolaborasi, ada kerjasama, kebersamaan. Tugas pemerintah Provinsi Banten adalah koordinator, mengkoordinatorkan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lebak, apa yang dibutuhkan Kabupaten Pandeglang, dengan beberapa hal tentu potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saya bersyukur alhamdulillah saat saya ikut kontestasi ini ternyata jalan tol Panimbang sudah dibuat. Ini akan menjadi potensi bagaimana mendorong industri pariwisata, hilirisasi masalah pertanian, perkebunan, ekonomi hijau, ekonomi biru. Tentu itu akan menjadi potensi yang luar biasa. Yang sekali lagi tentunya kebersamaan, kerjasama, dan komitmen antara kepala daerah dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan yang lainnya. Investasi tentu harus kita jalankan dengan mengikuti aturan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Dan kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, bagi saya dengan luas wilayah 3.000 km persegi lebih, sebuah keharusan terjadinya pemekaran wilayah agar fungsi pemerintah dalam rangka melayani itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Sehingga saya sangat mendukung bagaimana upaya nanti pemerintah pusat melalui DPR untuk membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah otonomi baru Cilangkap. Ini merupakan sebuah keharusan bahwa
Kabupaten Lebak dari zaman sejarahnya, bagaimana Multatuli dengan Dusdekernya, bagaimana kita melihat posisi Lebak yang terlalu dieksploitasi dari zaman penjajahan, Cikotok dengan emasnya dan sekitarnya dan sebagainya, itu membuat kita sedih, miris bahwa hari ini dengan luas wilayah yang sangat luas lalu kita bandingkan dengan daerah perkotaan. Itulah yang maksud saya, pembangunan bahkan pemikiran kita harus mulai sudah adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Terima kasih.